Dan sebagai penguasa, sebagai pejabat publik, ya emang udah derita lu dicaci Iya, itu aku maki. sepakat. Resikonya ya. Itu aku Iya. sepakat. Seorang ayah kandung menjadi seorang ayah tiri bagi anak kandungnya sendiri. Kalau ada pejabat yang justru dia dipuji-puji, itu ada yang salah di negeri ini. Justru dengan resign secara terhormat, ya bukan menunjukkan bahwa dia cuti. Justru dia berjuang di luar. Bapak Jaksa Agung yang saya hormati harus mengingat kembali perjuangan Jaksa Jovi Andrea, kinerjanya, ya keberhasilan dia dalam penanganan kasus haruslah dikaji kembali dan dinilai dan dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Halo warga-warga sosialita, warga-warga plus 62. Nah, kali ini masih sama. Ini adalah video kelanjutan dari kasus kejaksaan antara Bang Jovi dan juga Mbak Nela. Dari kasus tersebut, bagaimana tanggapan dari warga-warga sosial atau warga-warga plus 62 ini untuk Bang Jovi sendiri dan juga Mbak Nela tersendiri? Apakah menyarankan untuk damai kepada kedua belah pihak ataupun menyuruh resign? Nah, kira-kira bagaimana? Mari kita cek. Ini ada video salah satu orang yang mungkin entah dari pihak siapa ini. Mari kita simak videonya. Check it out. Abang ini nggak membela Jovi. Abang ini menyarankan resign, berarti abang ini membela ketidakadilan. Dia membela koruptor dan sebagainya. Tahu nggak? Saya menyarankan resign itu karena saya sayang loh sama Jovi. Coba gini, kalau misalnya di pengadilan itu kira Jovi menang, kalau dia tidak jadi dipecat misalnya, ya, tapi bisa nggak dia berproses di instansinya misalnya, bisa nggak karirnya berjalan dengan baik, bisa kumpul dengan orang-orang di mana sebelumnya jadi lawan dia. Yang pertanyaan kedua, bisa nggak sih dia lolos dari PTDH karena dia sudah bolos selama 29 hari. Ingat ya, dia tuh ASN digaji oleh negara dari uang rakyat kita juga, dari uang pajak. Itu kesalahan dan kelemahan dia. Ya makanya saya sarankan resign ketimbang dipecat. Itu loh. Kalian ini yang netizen yang tidak tahu utuh secara kasusnya tidak. Jangan berjuang, ayo berjuang, berjuang. Kalian sebenarnya menurut saya tidak saya. Ya, kalian tuh matikan karir Jovi. Justru dengan resign secara terhormat, ya bukan menunjukkan bahwa dia cuti. Justru dia berjuang di luar. Ya, dia tunjukkan idealismenya memang dia tinggi, jadi aktivis. Terserah mau LSM, jadi pengacara atau jadi wartawan terserah. Ya itu bentuk sayang kita pada Jovi. Tuh. Makanya jadi netizen bersemangat. Abang. Nah, dari video tersebut berada tanggapan dari abang ini yang menyarankan ataupun mengarahkan Bang Jovi untuk resign dari kejaksaan. Nah, menurut warga-warga plus 62 ini, benar ataupun tidak yang dikatakan dari abang yang berpendapat dalam video tadi? Nah, ketika Bang Jovi tetap melanjutkan ataupun tidak melakukan resign, apakah karirnya akan terhambat ataupun akan dibilang akan mati, yang mungkin susah sangat berkembang di kejaksaan karena adanya kasus tersebut. Nah, lalu tanggapan dari warga-warga plus 62 ini kira-kira bagaimana? Setuju atau tidak dengan arahan dari Bang tadi? Nah, mari kita cek kolom komentarnya. Ini, yang pertama, ada dari Kaisar 880. Lah kok malah mundur Bang? Nah, dibalas oleh Mimi. Lebih baik mundur daripada dimundurkan. Wah, ini ibaratnya lebih baik mati terhormat
daripada dikhianati, sepertinya seperti itu ya. Lebih baik mundur secara terhormat daripada karir dimatikan oleh para atasan. Nah, lanjutnya ini ada dari Alikanai Shop. Lelaki yang paling dijunjung tinggi harga dirinya ya Bang. Nah, dibalas dari Abang Gatot Hadi PSHMH CLA, yaitu selaku pemilik video ini tadi, atau yang mengarahkan Bang Jovi untuk resign. Dijawab betul sekali. Nah, karena laki-laki memang yang dipegang adalah omongan serta tanggung jawabnya Bang. Nah, jadi ini memang benar yang dikatakan dari Bang Gatot Hadi PSH. Selanjutnya ada dari Princess Azizah Real. Princess kah ini? Kalau di aturan PNS ya dalam 10 hari, dalam 1 tahun tanpa keterangan tidak masuk kerja atau kantor itu bisa dipecat sesuai aturan yang sudah ditentukan. Kadang sudah dikasih SP tapi dilanggar. Nah, itu bisa kena sanksi atasan. Nah, ketika para PNS melebihi batas maksimum yang telah ditentukan, maka akan dikenakan sanksi ataupun SP ketika melanggar hal tersebut. Nah, jadi taatilah peraturan yang ada, itu akan membuatmu lebih nyaman dalam bekerja. Nah, jadi sebaiknya tertiblah dalam aturan yang telah dibuat. Selanjutnya ada dari Nurmiati, doa terbaik untuk Jovi Pak. Nah, semoga kasus ini cepat selesai dan Bang Jovi dan Mbak Nila cepat kembali bekerja sesuai job desk-nya masing-masing dan melupakan hal-hal ini dan kembali bekerja dengan baik-baik dan juga semangat. Nah, setelah video dari Bang Gatot tadi, ada video dari praktisi hukum. Ya, ini ada tanggapan ataupun pernyataan-pernyataan mengenai kasus dari Bang Jovi dan juga Mbak Nela sendiri. Bagaimanakah isi dari tanggapannya? Mari kita simak videonya. Cekidot. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam kenal, dengan saya Marcos Konferikaban, SH, selaku praktisi hukum, memberi pandangan dan mengkritik terhadap khususnya Kejaksaan Agung Republik Indonesia terhadap permasalahan hukum yang dihadapi oleh Jaksa Jovi Andrea. Saya selaku praktisi hukum menilai terhadap penanganan ataupun penetapan tersangka oleh Jovi Andrea yang dikenakan Undang-Undang ITE ataupun dengan hukuman pemecatan oleh kejaksaan, itu sangatlah tidak relevansi dan tidak harus pantasnya Jaksa Jovi Andrea langsung diberikan hukuman pemecatan. Seharusnya di sini saya mengkritik kepada Bapak Jaksa Agung selaku ayah kandung dari institusi Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yang dimana adalah seorang ayah dari Jovi Andrea selaku anak. Harusnya Bapak Jaksa Agung bijaksana terhadap permasalahan ini, sehingga hukuman yang kepada Jovi Andrea tidak pantas hukuman pemecatan atau dikenakan Undang-Undang ITE. Seharusnya Jaksa Agung memberikan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan ataupun Undang-Undang Kejaksaan dalam tahap mekanisme penanganan atau hukuman kepada jaksa yang melanggar aturan. Bukan serta-merta langsung dipecat ataupun dijadikan tersangka dalam Undang-Undang ITE. Saya sangat menyayangkan Bapak Jaksa Agung diam 1000 bahasa, tidak mengambil satu tindakan yang dimana harusnya dikaji dan dilihat apakah perbuatan seorang jaksa Jovi Andrea itu sudah sangat fatal sehingga harus dijatuhkan hukuman pemecatan. Sedangkan banyak kasus yang kami lihat dan kami tangani, banyak kasus yang lebih parah
daripada jaksa Jovi Andrea. Jaksa selalu mengedepankan yang namanya restoratif justice. Namun pertanyaan kami selaku praktisi hukum, kenapa terhadap kasus Jovi Andrea tidak dilaksanakan restoratif justice ataupun mekanisme penanganan atau pemeriksaan terhadap Johnny Andrea sesuai dengan peraturan SOP Kejaksaan Agung. Bapak Jaksa Agung, kami selaku praktisi hukum mohon agar kiranya Kepala Jaksa Agung bijaksana dan tidak memberikan keputusan yang ceroboh terhadap jaksa Jovi Andrea. Jangan masyarakat umum akan menilai ternyata di internal kubu sendiri seorang ayah kandung menjadi seorang ayah tiri bagi anak kandungnya sendiri. Ini judul yang saya berikan terhadap kasus jaksa Jovi Andrea. Bapak Jaksa Agung yang saya hormati, putusan pemecatan bukanlah sebuah putusan kebijaksanaan yang menurut pandangan hukum dari saya, melainkan adalah sebuah keputusan yang gegabah dan tidak layaknya harus diberikan kepada jaksa Jovi Andrea. Bapak Jaksa Agung yang saya hormati harus mengingat kembali perjuangan jaksa Jovi Andrea, kinerjanya, dan penanganan kasus-kasus sebelumnya, ya keberhasilan dia dalam penanganan kasus haruslah dikaji kembali dan dinilai dan dilihat. Jangan serta-merta kasus yang menurut pandangan dari saya adalah perkara yang bukan sangat fatal, namun hukuman diberikan sangat fatal. Tidak berkeadilan. Iya, Bang. Kiranya Bapak Jaksa Agung saya hormati bisa dengan bijaksana, tegas, dan memberikan hukuman sanksi arbitrasi kepada jaksa Jovi Andrea. Dari praktisi hukum Marcos Converi ini yang merespon adanya kasus Bang Jovi dan juga Mbak Nela ini yang mengatakan meminta serta memohon kepada Kejagung atau para petinggi Kejaksaan Agung untuk mengkaji ulang kasus ini. Apakah telah melampaui batas adanya kesalahannya sehingga dengan tidak pantas harus dipecat. Nah, dari kasus-kasus sebelumnya dari para kejaksaan banyak kasus yang lebih berat, bahkan tidak sebanding dengan kasus Bang Jovi ini yang mengkritik kepada bawahannya. Nah, ya mungkin ini adanya kesalahan ataupun pelanggaran UU ITE karena penyebaran nama baik. Nah, jadi ketika hal tersebut seperti merasa pilih kasih terhadap kasus-kasus sebelumnya yang dimana banyak kasus yang lebih parah selesai tanpa adanya akibat dari kasus tersebut seperti pemecatan dan juga hukuman ataupun sanksi. Nah, kali ini ketika Bang Jovi terkena kasus seperti ini, seperti ayah kandung yang menganaktirikan anak kandungnya sendiri, seperti yang diucapkan dari praktisi hukum Marco Converi ini. Nah, penonton juga merasa tidak adil ketika hal-hal yang lebih fatal tidak memiliki ataupun tidak mendapatkan sanksi yang lebih parah. Nah, seharusnya Bang Jovi ini tidak dipecat ataupun tidak diberhentikan secara tidak terhormat. Seharusnya lebih dikaji oleh Bapak Kejagung. Yang dimana akhir-akhir ini tidak ada respon sama sekali dari Kejagung sendiri. Sehingga banyak orang mempertanyakan di manakah Kejagung saat ini. Yang dari kemarin kasus-kasus yang meminta adanya uang serta hal-hal lain itu ditangani. Bahkan kasus Jovi ini tidak sama sekali. Nah, sepertinya ini pilih kasih.
Nah, maka dari itu banyak masyarakat yang menilai Bang Jovi ini adalah benar, tidak ada kesalahan. Nah, jadi seperti Mbak Nela ini ada backingannya sendiri, sehingga dari Kajarinya sendiri membela terhadap Mbak Nela. Nah, dari video tadi yang dikatakan dari dari praktisi hukum Marcos. Nah, dari video tadi dari praktisi hukum Marcos Convery. Nah, yang mengatakan tidak sesuaian ataupun perlunya adanya kajian ulang, kajian hukum terhadap kasusnya Bang Jovi ini, yang dinilai adalah kinerja dan juga penyelesaian kasusnya bagaimana. Ketika hal tersebut sangat baik, maka sangat disayangkan ketika adanya pemecatan ataupun pemberhentian. Nah, dari video tadi banyak teka-teki yang belum terpecahkan. Nah, kali ini terdapat pernyataan dari Polda Sumut sendiri terkait kasus Jaksa Jovi dan juga Nela. Nah, tanpa berlama-lama mari kita simak videonya. Check it out. Di Polres Tapanuli Selatan merilis adanya penanganan kasus tentang salah satu ASN Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Pasal yang dikenakan ini adalah pasal 45 ayat 1, junto pasal 27 ayat 1, dan atau pasal 45 ayat 4, junto pasal 27A, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun. Laporan ini terkait dengan adanya peristiwa atau tindak pidana di mana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, dan mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum, atau setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduh suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Adapun korbannya adalah berinisial N, juga adalah PNS atau ASN di Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Pada intinya bahwa korban sangat dirugikan dalam hal ini dan juga sampai orang tua korban juga ikut menderita secara psikis karena gagal menikah diakibatkan dari penyebaran berita ini. Dan saat ini proses kasus sudah selesai, kita lakukan pemberkasan dan sudah kita lakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Juga saat ini berkas perkara sudah kita limpahkan ke Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Dari video pernyataan dari Polda Sumut tadi mengatakan bahwa dari pihak korban ini tidak jadi ataupun batal menikah, yaitu dari pihak Mbak Nela sendiri terkatnya. Ya mungkin sangat disayangkan ketika hal-hal seperti ini terjadi karena akan merembet ke hal-hal lain yang mungkin tidak diinginkan. Ya, ketika apa yang seharusnya tidak dilakukan itu dilakukan, ya mungkin menjadi hal-hal yang tidak layak untuk diperlihatkan kepada khalayak umum. Ya mungkin ini sebagai pelajaran dari kita semua ketika mengkritik orang ataupun melakukan apa yang tidak diperintah, mungkin cukup lebih baik dipendam ataupun dibicarakan baik-baik kepada dua belah pihak. Nah, jadi jangan terlalu jangan terlalu mengeksplor sesuatu atau berlebihan kepada media sosial. Nah, itu akan berakibat fatal juga. Nah, jadi teka-teki kasus jaksa ini memang cukup rumit, yang dimana dari Kejagung sendiri pun belum turun tangan sepertinya. Dari Kajarinya pun sendiri ya ada mungkin pembelaan salah satu pihak. Nah, sehingga ada satu pihak yang sangat disayangkan tidak
beruntung sekali. Nah, ketika suatu pekerjaan atau instansi dikritik oleh masyarakat ataupun orang lain, itu mengartikan sebagai adanya respon dari masyarakat yang mengamati ataupun menilai dari aparat dan juga pekerjaan seseorang. Nah, jadi itu sebagai apresiasi ataupun interaksi antara satu sama lain. Ketika salah satu pihak ketika salah satu pihak tidak merasa dirugikan atau tidak merasa dirugikan dan terberatkan oleh kritikan tersebut. Nah, semakin dipuji akan semakin tinggi angin yang menghembusnya, maka harus semakin kuat, semakin kokoh akarnya. Nah, jadi hal-hal seperti ini aslinya sebagai dasar adanya karakter atau perilaku manusia sendiri. Kali ini ada video tanggapan kali ini mari kita lanjutkan mengenai tanggapan untuk kasus Bang Jovi dan juga Mbak Nela sendiri. Tanpa berlama-lama mari kita simak videonya. Check it out. Masa sebagai pejabat publik, ya emang udah derita lu dicaci Iya, maki. tahu sepakat. Resikonya ya. Tahu sepakat. Kalau ada pejabat yang justru dia dipuji-puji, itu ada yang salah di negeri ini. Nah, Oke. Iya, Ya iya. kan? Karena lo harus yakin bahwa penguasa itu, pejabat itu nggak ada yang sempurna. nah Yes. itu Tugas kita warga menemukan titik-titik ketidaksempurnaan itu. Iya. Tugas kita menemukan titik-titik ketidaksempurnaan itu berarti. Betul. Berarti kalau ditanya masyarakatnya terus, berarti nggak ada batasan dalam kebebasan ekspresi, kebebasan Terhadap penguasa. Iya. Iya. Ya, aku tahu sepakat juga sih. Karena Selama lo tidak melukai dirinya, selama Iya, lo oke. bicara soal kepentingan publik, bicara soal kebijakan publik ya, terhadap si pejabat publik, dan sebagai penguasa, sebagai pejabat publik, ya emang udah derita lo dicaci iya maki. tahu sepakat. Resikonya ya. Tahu Iya. sepakat. Kalau ada pejabat yang justru dia dipuji-puji, itu ada yang salah di negeri ini. Oke. Iya, Ya iya. kan? Karena lo harus yakin bahwa penguasa itu, pejabat itu nggak ada yang sempurna. Yes. Tugas kita warga menemukan titik-titik ketidaksempurnaan itu. Iya. Tugas kita menemukan titik-titik ketidaksempurnaan itu berarti. Betul. Berarti kalau ditanya masyarakatnya terus, berarti nggak ada batasan dalam kebebasan ekspresi, kebebasan Terhadap penguasa. Iya. Iya. Ya, aku tahu sepakat juga sih. Karena Selama lo tidak melukai dirinya, selama Iya, lo oke. bicara soal kepentingan publik, bicara soal kebijakan publik ya, terhadap si pejabat publik. Nah, dari video tadi mengatakan sebagai warga memiliki kebebasan untuk mengkritik pejabat. Nah, dan juga dari pejabat sendiri seharusnya menjadi pacuan ataupun apresiasi dari masyarakat terkait kinerjanya. Nah, jadi kritik ataupun saran itu sebaiknya dipelajari ataupun didalami. Ini yang baik, sekiranya ada yang kurang ataupun bagaimana bisa diambil dari para kritik ataupun saran dari masyarakat terkait kinerjanya. Nah, jadi ya ini ibaratnya adalah jangan baper. Nah, ketika para pejabat dikritik dan juga tidak melukainya, maka itu adalah sebuah kebebasan berpendapat ataupun hak berbicara dari masyarakat sendiri. Nah, jadi ya semakin tinggi dirimu, semakin kencang ataupun banyak cobaan yang menghampirimu. Seharusnya ya seperti padi, semakin tua semakin merunduk. Nah, jadi ya jangan terlalu berambisi dalam segala hal, itu tidak akan baik dalam setiap hidupmu. Nah, jadi banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus-kasus Bang Jovi ini, yakni ketika kita mengkritik seseorang, sebaiknya kita utarakan saja tanpa mengupload di media sosial. Ketika hal tersebut tidak melukai yang kita kritik. Nah, yang kedua,
dari pejabat sendiri seharusnya tidak terlalu baper lah ketika adanya koreksi ataupun kritik saran dari para masyarakat ataupun dari atasan ke bawahan sendiri. Bisa jadi juga sebaliknya dari bawahan mengkritik atau memberi saran kepada atasannya ketika terdapat kekurangan. Nah, jadikan kritik dan saran sebagai pecutan ataupun pemacu kinerja. Nah, jadi itu yang bisa kita ambil dari kasus Bang Jovi ini. Nah, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon dimaklumi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian, terima kasih.